Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam adat Sasak, nyongkolan itu hukumnya sebenarnya tidak wajib. Kalau boleh saya katakan dalam bahasa agama itu hukumnya sunat. Wajib nyongkolan itu dikenakan kepada orang yang mampu. Mampu dalam artian mempertahankan atau menjaga harkat dan martabat kesasakan itu. Kemudian yang kedua, mampu dalam artian uang. Kenapa kemampuan dalam artian uang ditekankan? Ya, karena nyongkolan itu memang banyak biayanya. Nah, di dalam nyongkolan ini ya, ada pakemnya atau ada standarnya. Ada hal yang harus dia penuhi oleh Epin Gawe itu. Pertama, apa yang disebut dengan wirage, yang kedua wirame, dan ketiga itu wirase. Saya ingin jelaskan sedikit apa itu wirage. Wirage itu tampilan. Artinya bagaimana peserta yang melakukan nyongkolan itu harus berbusana sebagai salah satu contoh. Busana yang boleh dipakai adalah busana tradisional Sasak dan busana Islam Sasak itu. Jadi tidak bolehlah orang-orang itu berbusana serampangan, pakai jin misalnya itu. Kemudian berbaju jarang-jarang itu tidak boleh di dalam ketentuan-ketentuan orang nyongkolan. Nah, itu contoh wirage. Kemudian wirame. Di dalam nyongkolan itu ya kita tidak boleh mempergunakan kesenian hiburan. Jadi dalam nyongkolan itu ditentukan yang boleh kita pakai adalah kesenian ritual adat. Mana kesenian ritual adat? Contohnya tawa-tawa, gamelan Sasak, rebana barungan. Nah, itu contoh itu. Jadi tidak dibenarkan sama sekali apabila kita memakai kesenian hiburan. Mana kesenian hiburan seperti ale-ale, kemudian kecimol. Seharusnya ale-ale dan kecimol itu ya itu dipentaskan pada malam hari, pada waktu diselenggarakannya gawe itu. Jadi tidak boleh kesenian hiburan dipakai di dalam kita melakukan ritual adat. Bayangkan kalau dalam memakai kesenian hiburan orang berdangdut. Nanti waktu nyongkolan berdangdut, akhirnya pengantinnya pun kadang-kadang ikut jadinya mendengar irama hiburan itu, ikut berdansa. Kadang-kadang ada juga yang mabuk-mabukan dan sebagainya. Hal-hal seperti itu tidak boleh dilakukan. Apabila hal-hal seperti itu dilakukan, ya fatwa beberapa ulama kita di Lombok ini, yang saya tahu itu fatwa yang dikeluarkan oleh Syekh Maulana Saleh Hambali Bengkel, itu beliau memfatwakan bahwa nyongkolan itu hukumnya haram kalau tidak memenuhi pakemnya, kalau tidak memenuhi wirage, wirase, dan wiramenya. Nah, antara Islam dan budaya Sasak itu sangat erat kaitannya, itu agama sebagai nilai-nilai normatifnya, kemudian budaya sebagai aplikatifnya. Saya sebagai pemerhati budaya sangat-sangat setuju dan sangat mendukung apa yang dipatwakan oleh Tuan Guru Maulana Syekh Hambali Bengkel itu. Saya setuju gitu. Dan tentu semua orang itu akan mendukung. Nah, ini kaitan dengan wirage. Nah, kemudian sekarang wirase, ada ketentuannya juga. Artinya kita tidak boleh mempergunakan jalan nyongkolan itu sembarangan. Ketentuan yang saya tahu ya, orang melepas orang nyongkol itu dalam jarak paling dekat itu ya 500 meter dari rumah perempuan. Kadang-kadang sekarang sampai 2-3 kilo dia dilepas itu. Selama itu kan mengganggu jalannya orang. Nah, ini namanya orang yang tidak punya perasaan. Ipin Gawe tidak punya perasaan itu. Tidak punya wirase. Kemudian nyongkolan itu ya harusnya berhenti
sebelum orang mulai sholat maghrib, orang-orang tua kita bilang harus tengkah sewaktu rarak kembang baru, kira-kira sekitar jam 4:30 itu. Apa maksudnya ketentuan ini? Supaya tidak berbenturan dengan waktu sholat maghrib. Ini kadang-kadang saya lihat itu tetabohan berbunyi sementara orang sudah mulai azan. Ini namanya kita tidak tahu adat ini, tidak beradab itu. Agama dalam pandangan budaya Sasak adalah segala di atas segala-galanya. Sehingga orang-orang tua kita dulu sering mengatakan agama bertekan, artinya agama harus kita junjung tinggi. Agama betatah, artinya agama itu harus kita hiasi dengan tradisi-tradisi kita yang tidak bertentangan dengan agama. Dan yang ketiga, agama itu bertaka adat, artinya agama itu harus kita tempati di tempat yang suci. Gong tanpa mentul sarwi panji sirah katanya. Gong tanpa mentul itu maksudnya beduk. Apabila itu sudah dibunyikan, ya segeralah kau lepaskan urusan duniamu, pasanglah pakaianmu, pakaian sholatmu, dan segeralah engkau berangkat untuk ke masjid. Nah, sampai begitu ketua.